Ya, ini adalah proses printing ya. Jadi kalau teman-teman sudah buka Acrorip ya, ini tampilannya akan seperti ini, dan dia akan melakukan proses preparing atau persiapan ya. Jadi kalau mau ngeprint itu pasti munculin namanya prepare print. Jadi sebelum dia masuk ke printer, dia lewat PC dulu kan ya. Lewat PC, kemudian dia akan baca, akan proses dari PC untuk mentransfer gambar ke printer. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja, langsung klik kanan. Nah, di sini ada tombol print ya. Lihat sini print atau pencet F10 juga bisa teman-teman. Ya, langsung. Nah, kalau sudah itu selesai, maka dia akan muncul biasanya seperti ini. Nah, tampilan ini. Ya, nanti teman-teman ini diganti ya. Sebelumnya biasanya pilihannya kan di sini di gradient. Nanti teman-teman ubah menjadi 100 white ya, 100% white or any under any color gitu ya. Nah, itu jangan lupa. Kemudian satu lagi yang penting adalah di sini teman-teman, tombol ini yang sering terlupakan. Jadi ini kan karena printer DTF itu dua sisi ya, bawahnya coatingan, atas bawahnya plastik biasa, please. Atasnya itu coating, jadi jangan lupa di mirror. Nah, ini ada tulisan mirror. Jadi supaya nanti ketika dia keluar print, hasilnya itu bisa dibaca dengan benar gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya tombol mirror ini, maka objeknya akan terbalik terbacanya. Jadi posisi print di atas, tinta putihnya di bawah, jadi harus dibalik ya. Nah, ini pastikan. Jadi gambar yang sebelah sini, ini gambar aslinya ya. Ini spark gitu kan. Ini kita bisa baca dari kiri ke kanan, tapi ketika dia dicetak yang model begini, maka hasil cetakannya nanti bacanya dari kiri ke kanan. Harus di mirror. Kalau ketika di mirror dia akan berubah seperti ini ya. Ini tandanya kalau dua gambar ini berbeda ya. Ini kan kuningnya di kanan ya, sparknya di kanan, yang ini kuningnya di kiri. Nah, ini berarti udah mirror tandanya. Nah, ini berarti aman. Nanti teman-teman kalau di press dicetak bisa dibacanya bisa dari kiri ke kanan sesuai dengan kaidah cara membacanya. Kalau yang ini karena gambar cara bacanya benar sebelum di print, tapi ketika dicetak nanti dia kebalik bacanya teman-teman. Jadi bacanya dari huruf K dulu, K R A P S begitu. Jadi dari kanan ke kiri cara bacanya. Nah, ini jangan lupa ya, mirror ini penting walaupun hal kecil, tapi jangan dianggap remeh karena fatal ini. Satu, mempengaruhi hasil. Ya, kalau sudah tadi print di sini sudah muncul ya. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih aja nih copy mau berapa kali copy white-nya. Kemudian di sini set copy itu maksudnya untuk berapa kali dia ngeprintnya. Kalau misalkan teman-teman tulis satu berarti dia satu kali. Kalau dua kali, tiga kali. Berarti habis dia selesai ngeprint sekali itu, maka dia akan melakukan proses kedua. Nah, itu sebelum kita memencet tombol printernya. Tapi dia nggak langsung otomatis melanjutkan, tapi dengan instruksi kita juga. Kalau memang kita tidak memencet tombol di printer, dia tidak akan mencetak walaupun sudah ada proses transfer data dari PC komputer ke printer ya, seperti itu. Kalau udah selesai tinggal langsung aja di sini. Jangan lupa ya di checklist print color first ya, sama ini juga di checklist juga color plus white-nya nozzle 90 langsung print gitu ya. Nah, udah. Kalau sudah, nanti sambil kita lihat prosesnya. Setelah proses transfer gambar dari PC ke printer, maka dia sudah masuk sini ya, dan dengan indikator ini menyala tombol print ya, tinggal, dan ini berkedip. Jadi ini kertas sudah kita siapkan ya, filmnya sudah masuk ke printer, tinggal kita pencet. Ini dia printer akan melakukan proses cetak ya. Coba kita lihat langsung ya. Jangan lupa ini kan saya menggunakan modul maju mundur dari CCDTG ini, bisa dipencet dulu tombolnya ya supaya dia langsung connect ke printer dan melakukan instruksi printer. Langsung aja dipencet tombol ininya ya. Nah, maka dia akan bersuara kan. Nah, ini ada bergeser. Nah, ini dia prosesnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya kasih flash ya biar kelihatan ya. Nah, itu yang di print atau yang dicetak itu warnanya dulu ya. Printer cat tinta warna dulu. Ini kan kebetulan tinta kuning ya. Setelah tinta warna dicetak, maka dia akan melanjutkan dengan tinta putih. Nah, lihat. Tuh. Jadi posisinya kenapa makan tadi dibalik supaya bisa dibaca sesuai dengan kaidah tulisan yang benar gitu. Kalau posisinya nggak di mirror, maka teman-teman nanti hasilnya bacanya dari kanan ke kiri.
tulisannya. Nanti saya akan tampilkan hasilnya ya. Nah, ini prosesnya. Jadi biar teman-teman tahu cara proses print DTF itu ya, menggunakan tinta warna terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tinta putih ya. Nah, ini tintanya ya. Tabung tintanya saya menggunakan ya 6 warna ini. Jadi putihnya ada 2 tabung, selebihnya ada warna kuning, hitam, magenta, dan cyan ya. Nah, S. Jadi nanti ketika teman-teman lihat hasil printnya itu bacanya terbalik gitu. Tapi ketika dibaca dari atas benar. Ini saya akan tunjukkan hasilnya ya. Ini sambil menunggu printer berjalan. Ini di sini sudah ada yang selesai ya. Itu printer semua hasil print yang siap dikeringkan dengan alat ini, curing namanya. Nah, ini biar sudah di powder, sudah siap dikeringkan. Ini juga sama ya. Itu sudah siap, sudah selesai cetak, tinggal dikeringkan. Dan yang ini adalah tempat untuk powdering ya. Nah, ini lem TPU-nya. Nah, ini yang baru tadi keluar ya, cetakan pertama belum dilapiskan TPU, nah, masih mengkilap ya, pure tinta. Kalau yang ini sudah kena TPU tuh agak kasar ya, ada bubuk-bubuk serbuk TPU-nya ya. Nah, jadi sambil melihat ya hasilnya, ini dia teman-teman, saya akan tunjukkan. Nih, nah, jadi bener kan, kalau teman-teman lihat dari hasil print kan putih ya yang kebacanya kan, pasti bacanya terbalik kan, KRASPS gitu kan, bacanya dari kiri ke kanan, terus your jadi RUOY. Nah, karena kan posisi ngepres itu begini kan, ini nanti akan dipindahkan, tinta tekstil ini akan dipindahkan di atas kaos ya, di atas baju, maka dia akan seperti ini. Nah, kita akan baca dari kiri ke kanan. Tapi kalau teman-teman tadi ngeprintnya di warna putihnya dari bacanya spark, maka dia hasilnya akan terbaliknya seperti itu. Nah, jadi ini udah benar ya, yang seperti ini benar, jangan sampai salah. Ini yang sering kali banyak kesalahan terjadi, orang lupa mirror gambar, akhirnya udah selesai cetak baru wah salah ngeprint begitu kan. Nah, kita lihat lagi, lanjut ya. Nah, jadi ini yang kelihatan setelah tinta warna, tinta putihnya saja ya, karena dia posisinya di bawah. Yang ada di atas adalah yang warnanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sambil menunggu saya akan menunjukkan cara proses powdering ya. Setelah teman-teman melakukan proses printing seperti ini, yang dilakukan adalah mendiamkan atau mengeringkan hasil tinta selama kurang lebih ya 3-4 menit ya. Itu untuk menghilangkan lembab yang ada di bagian pad filmnya, supaya nanti pada saat proses pelumeran pelumeran powder ini tidak banyak powder yang menempel di selain di objeknya. Jadi hanya di objek saja yang menempel powdernya, bukan di luar objek. Ini kan tulisannya Spark Your Life, nah itu kan objeknya ya. Nah, nanti banyak kalau posisi pad filmnya lembab, maka dia ada yang menempel di bagian luar objek, di bagian yang kosong itu. Nah, itu yang fatal, akan menyebabkan nanti lem itu akan menempel dan ikut dikeringkan di curing atau oven, dan hasilnya merusak baju ya. Nah, ini proses powdering ya teman-teman, boleh dilihat ya. Kalau teman-teman udah pernah melakukan ini ya, sama aja ya semuanya prosesnya. Di proses pelumeran powdering ini secara merata supaya nanti lem menutupi semua tinta ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini sudah ya. Ini sudah, tinggal kita bersihkan teman-teman, jangan sampai seperti ini. Jadi ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa powder yang menempel di luar objek. Kalau tadi kan saya bilang kalau posisi atau kondisi pad filmnya lembab, maka banyak yang akan menempel di luar objek dari gambar yang ada. Nah, ini sudah ya tuh,
kelihatan kan kasar-kasar dari powdernya sudah menempel. Kalau sebelumnya kan kilap ya, karena bisa dilihat ya teman-teman ya, itu huruf A, P sudah terlumerkan dengan powder TPU-nya. Ya seperti itu ya. Ini sudah selesai. Nanti tinggal proses selanjutnya ada pengeringan dengan puring. Ya. Nih, kalau sudah kita jemur dulu terlebih dahulu di sini ya, supaya tidak lembab. Ya, sambil lihat sini. Lanjutkan ya. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, bacanya terbalik kan, karena yang dilihat adalah tinta putihnya. Kalau dari atas bacanya benar nanti. Nah, sebentar lagi selesai ya. Itu udah satu objek. Jadi proses printingnya memang begitu. Jadi yang akan terlihat adalah yang putihnya saja. Warnanya ada di baliknya atau di atasnya. Di bagian yang tidak ada coating filmnya. Nah, itu kelihatan kan di ujung objek ada warna kuning garis. Ya, seperti itu. Oke, untuk proses cetaknya seperti itu ya teman-teman, dan proses acrylripnya cukup kali ini videonya sampai sini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe video ini dan channel kami supaya bisa terus membuat dan mengupload video-video menarik lainnya dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sampai berjumpa di video selanjutnya.